Shalom, saya Ola. Selamat datang di Kingdom Devotion ICA Indonesia. Marilah kita sama-sama membaca pada Yohanes 3 ayat 16 yang saya akan beri tema kasih dan pengharapan. Yang bunyinya pada Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Natal umumnya identik dengan perayaan hari raya umat Kristiani untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Kata Natal dalam bahasa Latin adalah Dies Natalis yang berarti hari lahir. Perayaan ini umumnya melibatkan ibadah khusus di acara, di pertemuan, di keluarga, dan di masyarakat umum yang turut berpartisipasi di dalam toleransi keagamaan. Wujudnya adalah kita boleh lihat bertukar kado dan menghiasi Natal, dan sana sini kita boleh melihat kalau di Hong Kong ini di mal-mal atau di mana-mana kita melihat pernak-pernik Natal, dekorasi Natal. Itu berarti semua orang ingin menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hati. Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai sosok sentral dalam Kristen. Dan kita boleh melihat bagaimana begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Masih kita bersungut-sungut dengan kasih Tuhan, di luaran boleh kita melihat banyak hal-hal yang mengguncangkan iman percaya kita di tengah musibah, di tengah kejadian yang ada. Masihkah kita bersungut dengan kasih Allah? Tapi di sini Dia telah mengutus anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya, dan Allah sendiri datang untuk kita semua. Adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi siapapun, Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Jadi Dia mau kita sebagai anak-anak Tuhan boleh juga menjangkau orang di luar, dan boleh mendapat pengharapan itu juga, dan menerima kasih karunia dan jaminan beroleh hidup yang kekal. Kita telah terima dari Tuhan. Jadi jangan kita ego sendiri dan kita mau menang sendiri bahwa kita sudah diselamatkan, makanya kita cuma berdiam diri, kita berfokus pada diri. Bukan begitu maksud Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan semua orang. Jadi kita belajar jangan membeda-bedakan orang dalam kita mempraktikkan kasih. Karena kasih Tuhan telah dinyatakan pada kita dengan Dia datang untuk kita semua. Dan saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, kasih Allah sungguh menakjubkan. Tak ada yang dapat menyamai dan menjabarkan dan menghitung, dan tak ada yang bisa menyamai dan sekalipun sehebat apapun. Olehnya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengungkapkan isi hati Tuhan kepada kita dengan tujuan misi Allah untuk menjangkau semua orang di dunia ini tanpa terkecuali. Jadi pada Yesaya 7:14 menjadi ayat pendukung, kita katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menamakan Dia Immanuel. Immanuel itu Allah Tuhan beserta dengan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk pernyataan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau telah datang untuk kami di dunia yang fana ini, membawa terang kasih Kristus. Biar itu mengingatkan begitu besar kasih Allah untuk semua orang, tidak terkotak-kotak dan tidak membedakan. Biar itu mengingatkan kami senantiasa juga mengasihi orang dengan kasih Kristus, dan kami mencontoh kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di tengah dunia ya Tuhan, pada saat ini merayakan hari Kristus, biar ya Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran ya Tuhan boleh menyinari hati kami semua,
baik kami yang telah diselamatkan maupun yang belum diselamatkan, mereka boleh menerima kasih Kristus dan terang kasih Kristus yang sejati di dalam Engkau saja. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.